Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube kami, Ais Coffee Roastery. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Oke, itu tagline kami, itu Mas Aji. Perkenalkan ini saudara kita, Mas Aji, sebagai hotelier di Banyuwangi. Oke, Mas Aji, sebelum kita masuk nih berbincang-bincang soal industri hotel di Banyuwangi, industri perkopian di Banyuwangi, perkenalkan dulu Mas Aji biar teman-teman subscriber kita nih ini siapa sih Mas Aji gitu loh Mas Aji. Oke, nama saya Aji Prayetno lengkapnya. Saya asli Banyuwangi, jadi saya sudah ada di industri perhotelan dan pariwisata itu sekitar mungkin 20 tahunan ya. Udah 20 tahun? Sudah 20 tahun, mulai dari awal masuk hotel, kerja di Bali, pindah sana pindah sini untuk sekedar mencari hidup. Tapi pertama kali di Bali Mas Aji ya? Pertama kali untuk bekerja di hotel karena waktu itu memang industri yang bisa mensupport kehidupan berpariwisata yang paling besar adalah di Bali. Jadi opportunity yang gede kan di situ. Jadi saya juga seperti layaknya pekerja hotel yang lain, di tahun-tahun itu ya barometernya Bali. Bali ya? Ya. Jadi di Bali berarti kalau misalnya 20 tahun lebih ya mulai 2002. Mulai tahun 2004 ya? 2003-an itu sudah mulai training, terus ikut ya kerja harian gitu, daily worker di Bali waktu itu jadi staff. Terus saya sempat pergi ke kapal pesiar, kerja di kapal pesiar selama 7 tahun. Kapal pesiar 7 tahun? Kapal pesiar 7 tahun, traveling di kisaran, kebanyakan di benua Amerika, nggak pernah ke Eropa. Amerika, Kanada, terus Karibia, jadi Meksiko. Nah 7 tahun tuh, di kapal pesiar 7 tahun itu berarti ya full, 1 tahun full di kapal pesiar atau memang enggak. Biasanya gitu? per kontrak itu kisaran 6 sampai 8 bulan. Terus pulang 2 bulan, 3 bulan, berangkat lagi begitu. Kontrak 6 sampai 8 bulan itu berarti ya 6 bulan ya di kapal pesiar gitu? Iya. Hidup di kapal pesiar. Hidup di kapal pesiar 6 bulan itu? Iya. Wah. 8 bulan di situ? 8 bulan di situ. Tapi setahunya Mas Haji memang kontrak paling tinggi 8 bulan itu ya? Paling banyak, paling lama? Bervariasi. Beberapa posisi kadang kalau ini bisa sampai 10 bulan, tapi sangat jarang ya. Tergantung korporasinya atau perusahaannya juga. Jadi belum tentu, karena industri kapal pesiar kalau di Eropa dan Amerika tuh besar sekali. Jadi, apalagi sekarang dengan tambah banyaknya kapal-kapal ukuran jumbo, jadi bisa menampung sampai 6.000 passenger itu. Jadi cukup. Ya singkat ceritanya begitu, saya kerja di situ, terus balik lagi ke hotel di Bali di sekitar tahun 2012 kalau 13. Terus belajar lagi banyak dan balik ke Banyuwangi karena waktu itu di tahun-tahun 14-15 itu kan pariwisatanya lagi gencar-gencarnya itu. Terus ya kenapa enggak saya balik ke Banyuwangi, terus kerja di beberapa hotel-hotel kecil di Banyuwangi, belajar manajemen, akhirnya sampai sekarang saya bekerja di managerial level di salah satu hotel di Banyuwangi. Gitu ya? Sebutannya maksudnya, enggak apa? Hotelnya saya kerja di Dialog Hotel Banyuwangi as a operations manager di situ. Nah, terus pertama kali Mas Haji dari Bali apa? Nah, pertama kali ke Banyuwangi itu di hotel apa itu? Ada hotel kecil di Bangsering waktu itu 2015 kalau nggak salah, itu jadi operation manager juga hotelnya. Hotel kecil lah, mungkin 5-7 kamar saja, boutique resort. Namanya boutique resort namanya Bangsering Breeze Resort. Oh ya teman-teman, jadi Bangsering Breeze sampai sekarang kan masih buka, tapi kurang tahu bagaimana perkembangannya. Waktu itu kita juga beberapa kali ngadain event internasional karena Bangsering Breeze Resort itu adalah pionir resort yang mengadakan international kite surfing di Pulau Tabuhan. Jadi awal-awal yang mempelopori, menginisiasi. Jadi inisiator dari kite surfing international competition di Banyuwangi itu ya Bangsering Breeze. Wah, itu keren teman-teman ya. Kemudian bisa. Tapi masih ada ya? Masih ada. Untuk untuk itunya saya rasa enggak kayaknya, karena
Eman ya. Sebenarnya kan daya tarik lumayan tuh Mas Haji ya. Harusnya kalau itu dijadiin Festival misalnya kayak festival-festival Banyuwangi. sport tourism harusnya masuk. Tapi kan memang butuh ekosistem, butuh komunitas, butuh konektivitas. Jadi nggak cuman 1 kali 2 kali itu bisa jalan. Memang harus dibentuk ekosistemnya kalau mau bangun itu. Tapi konten itu menarik banget, keren banget, walaupun kadang orang Indonesia kan hanya spektator saja, hanya penonton saja. Tapi kalau itu bisa jalan, seharusnya sih jadi konten yang kuat buat Banyuwangi. Ini ya, kita punya punya lahan untuk ini ya. Kan jarang-jarang juga tuh tempat yang bisa menyediakan untuk kitesurfing di Tabuan ya waktu itu ya. Iya, Tabuan. Lebih tepatnya kalau menurut saya sih diversifikasi konten pariwisata, karena kan kalau sekarang ini yang masuk snorkeling, diving gitu. Itu aja terus. Surfing kan tidak di Pulau Tabuan, tapi kalau di area utara ini sebenarnya sport tourism yang bisa dengan baik untuk konten untuk marketing si destinasinya Banyuwangi sendiri, ya konten-konten yang memang connect dengan international market gitu. Walaupun skalanya kecil banget. Ya. Oke. Ya, baru tahu ya. Jadi informasi soal kitesurfing itu ya. Ternyata yang menginisiasi itu ya. Terus aja kita balik nih. Kan ini industri kopi kan semakin tahu kan semakin hype ya, semakin banyak digandrungi. Terus juga di situ kan ada beberapa industri yang ikut meramaikan juga. Nah, dari pandangan Mas Haji nih, pengaruh kopi terhadap pariwisata Banyuwangi itu gimana sih? Dari pandangan dari Mas Haji sebagai profesional outliner ya. Ya, kalau di hotel kayak misalkan tempat saya bekerja sekarang, ya kita as a user, pengguna. Saya rasa keberadaan kopi lokal tuh tidak hanya di Banyuwangi, dimanapun tempatnya sangat penting, karena itu kan mencerminkan produktivitas komoditas yang ada di Banyuwangi yang bisa dikonekkan dengan orang-orang yang datang yang sebelumnya tidak terhubung dengan Banyuwangi. Jadi makanan atau minuman itu kan selalu menjadi penghubung dimanapun kita berada gitu. Walaupun kadang juga nggak terlalu dalam mereka masuknya, tamu itu juga nggak terlalu yang kopi Banyuwangi itu bedanya dengan kopi yang lain apa sih gitu. Mereka juga nggak tahu, tapi ketika storytelling itu nyampe, bagaimana kopi ini berkembang di daerah ini, gitu. Bagaimana produk ini juga bisa dikonsumsi ketika mereka tinggal di satu hotel dalam waktu yang mungkin relatif tidak terlalu lama. Itu juga sangat bagus untuk bahan-bahan diskusi dan sebagainya. Jadi dan itu pun segmentasinya sebenarnya tertentu, karena tidak semua tamu akan bisa masuk, relate, bisa masuk dengan gitu konten ya? Itu gitu. Kadang, tapi itu penting. Jadi kalau di kami di tempat saya kerja kan kita juga segmentasi tamunya juga berbeda ya. Jadi orang-orang yang willing to buy atau orang-orang yang memang punya keinginan untuk membeli sesuatu itu juga tinggi. Jadi ketika mereka membayar dengan harga tertentu juga mereka juga banyak lebih bisa menerima hal-hal yang berbau experience atau pengalaman. Jadi yang dia beli itu pengalamannya, ceritanya, pengalamannya. Sebuah prosesnya gitu, ya. Sebuah prosesnya. Jadi kalau diceritakan kopi ini berasal dari sini dan kita ini lokal, dan kenapa harus pakai misalkan beberapa brand kopi internasional kan di hotel berbintang biasanya kan ada standarisasi kalau harus pakai brand-brand yang tertentu gitu. Ketika kita melangkah masuk ke kopi lokal dan kita putusin itu dan kita jual ke mereka, juga mereka menikmati dengan baik. Dan sejauh ini komennya sangat positif. Sejauh ini untuk baik itu kualitas rasa, ya, terus
ceritanya gitu, itu menarik. Ya, ya. Baik teman-teman, jadi memang beberapa tamu kan ini Mas Haji ya, dari backgroundnya kan yang tadi dijelaskan masing-masing kan punya background, ibarat ya backgroundnya ada background betul-betul background yang satu ada ya pengusaha, terus ada beberapa yang lebih background orang-orang pusat-pusat seperti itu. Nah kan orang-orang itu kan sudah punya standar bahwa kopi ini harus seperti ini kan, dia standar hidupnya juga lumayan tinggi nih. Nah dari kopi lokal ternyata yang masuk juga nih ke standar-standar mereka. Tapi paling tidak kan kopi lokal kita Banyuwangi kan juga sudah tentunya mewakili sebuah rasa yang diharapkan sama para penikmat itu. Iya. Gitu, iya, saya rasa benar. Memang untuk masuk ke lebih dalam ya, lebih kita bilangnya experience based transaksi yang basisnya experience ya. Jadi bukan cuman kita offering produk terus kalau minum selesai gitu ya. Selesai, ataupun mereka juga berpikirnya tentang harga gitu kan. Jadi orang-orang inilah biasanya segmentasi inilah yang lebih cenderung dia nggak terlalu memikirkan harga berapa, karena kalau di hotel kita juga harganya juga tidak murah satu porsi kopi gitu. Ya, tetapi memang segmentasi itu perlu menurut saya, karena ketika kita bicara salah satu produk, ini salah satunya kalau kita sekarang ngomong kopi, audiens yang akan menikmati itu ya siapa dulu kan? Itu kan. Kalau audiensnya memang dia tidak memerlukan terlalu banyak apa yang dia butuhin, cuman sekedar konsumsi dan dia bisa memenuhi rasa yang minimum yang dia inginkan, ya sudah ya gitu, dia akan bayar dengan harga nilainya segitu itu. Tapi kalau dia masuk ke lebih ke kualitas, sebenarnya potensi untuk naruh nilainya jauh lebih tinggi, baik nilai yang nilai uangnya ataupun nilai-nilai yang lain yang mungkin lebih connect experience itu tadi. Jadi tergantung penikmatnya. Menurut saya kalau kita bisa lebih banyak naruh kopi ini di tempat-tempat yang memang tagline-nya kualitas, ya justru malah nanti akan naikin grade-nya itu sendiri gitu. Tapi kopi yang sama ditaruh di tempat yang memang tidak tagline kualitas, rasa akan nggak berbeda, tapi dia akan sedikit banyak, dia akan paling tidak stagnan atau bisa jadi nurunin ketika perang harga kan. Yang mana yang murah gitu aja gitu. Jadi di mana positioning berarti ya? Positioning aja sebetulnya. Barang yang sama belum tentu itu downgrade atau belum tentu itu dianggap murah, bahkan kadang bisa jauh lebih mahal ketika ditaruh di tempat atau orang yang pas gitu. Jadi gitu, padahal barangnya sama gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi di sini Mas Haji itu menekankan memang posisi di mana diletakkannya sebuah apa aja produk itu tergantung dari sebuah posisi. Misalnya nih, ini udah lingkungannya sudah betul-betul yang memang kualitasnya sangat bagus gitu. Kita taruh beberapa produk ini yang nilainya yang menurut ya bagus tapi nggak bagus-bagus amat gitu, ditaruh situ. Otomatis itu juga menambah nilai dari sebuah produk itu sendiri. Ya, gitu ya Mas Haji ya. Oke, ini lagi Mas Haji. Ke depan nih, kan ada beberapa nih perubahan iklim kan beda Mas Haji dari tahun ke tahun. Bahkan pengaruh juga di industri kopi nih. Kemarin Mas Haji, ya informasi aja ya, ini udah panen udah selesai. Harusnya ini di bulan-bulan ini itu mulai baru tumbuh bunga. Ternyata enggak, ini sudah tumbuh buah. Otomatis apa ya? Berarti pohon ini bingung dengan kondisi adaptasi itu. Nah, ada nggak pengaruhnya? Misalnya gini, dari perubahan iklim ini panas banget, pengaruh nggak kayak misalnya di lingkungan atau pengaruh nggak di market okupansi atau di industri hotel? Ini Mas Haji pernah diskus ini sama sesama community, sesama ekosistem itu. Gimana tuh Mas Haji? Berarti ada dua ya ini. Ketika kita tadi bicara pengaruhnya di kopi, memang langsung pengaruh banget ya. Tapi kalau kita bicara di hotel sekarang ini industrinya,
Ya balik lagi ke positioning tadi. Positioning ya. Tidak semua orang terpengaruh dengan hal-hal yang begitu kan. Iya. Dan beberapa orang sangat dipengaruhi oleh itu keputusan-keputusannya. Ketika contoh nih, misalkan kalau kita berbicara di segmen-segmen market tertentu atau regional tertentu, misalkan marketnya, antara kalau kita bicara dengan market Jakarta dibandingkan dengan market misalkan di Eropa gitu, nilai-nilai yang diangkat kan kadang berbeda juga. Jadi mungkin beberapa orang di Eropa market itu sekarang sudah melihat destinasi yang memang peduli tentang lingkungan, tentang apa sustainabilitas gitu, yang begitu-begitu, yang harapannya ketika mereka spending uang atau menghabiskan uangnya di situ, uang itu memang berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap nilai-nilai positif lingkungan di lingkungan tersebut gitu. Jadi contoh misalkan mereka tinggal memilih di tempat-tempat di hotel, atau kalau saya di industri hotel yang memang ada aktivitas atau ada program atau visi misinya juga peduli dengan hal yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh pemilahan sampah di dalamnya, recycle, atau penggunaan material yang ramah lingkungan. Jadi kayak meminimalisir plastik. Iya, ada beberapa, itu hanya beberapa aktivitas. Terus contoh penghematan energi dan sebagainya. Jadi mereka malah justru ketika mereka melihat satu hotel itu melakukan beberapa hal yang pendekatannya itu lebih ke environmental and sustainability, mereka langsung akan tertarik dan mereka willing atau berniatan untuk menghabiskan uang di situ dibanding ke hotel yang satunya. Oh gitu. Yang marketnya beda. Ada market yang berbeda yang begitu. Itu lebih ke apa sih? Itu lebih memang perlakuan ke arahnya memang ke branding apa tadi? Sustainable apa tadi? Itu environmental sustainability. Jadi sebetulnya sustainabilitas lingkungan dan sustainabilitas. Jadi market itu memang balik lagi ke lifestyle ya, masing-masing orang kan punya gaya hidup. Tapi memang ke depan kan arahnya memang ke sana tuh Mas. Kalau edukasinya masuk, kalau edukasinya nggak masuk, mau diarahkan kemana juga nggak bisa. Balik lagi ya. Balik lagi ke edukasi yang berkaitan langsung dengan individu, dan edukasi yang menyentuh kerumunan atau sebuah komunitas yang nantinya akan secara kolektif akan membentuk lifestyle yang sama kan gitu. Jadi kalau edukasi itu, misalkan kalau kita isu pemanasan global, lingkungan, polusi dan lain-lain, kalau itu edukasi itu dianggap di satu komunitas tertentu itu nggak begitu penting ya nggak berubah juga. Sebetulnya nggak ada pengaruhnya langsung dengan kita. Contoh nih, misalkan orang datang ke satu destinasi wisata yang sebetulnya ya masih ada sampah, ini nggak terlalu bersih, orang masih akan datang aja. Di kondisi-kondisi lebaran misalkan atau holiday season yang marketnya banyak, yang itu crowd-nya tinggi kan, pantai itu justru kotor banget dan mereka merasa nggak keberatan dengan kotornya pantai gitu. Tetapi kalau kita bicara market tertentu yang edukasinya masuk ke sana, ya mereka nggak akan mau datang. Jadi balik lagi ke itu positioning, jadi impact-nya langsung ke mana itu, ke market atau ke pariwisata sendiri. Kalau kita di perhotelan, kalau kebetulan di tempat saya kan kita ada memang visi misinya jelas, sangat apa, penekanannya ada memang masuk ke environmental and sustainability atau lingkungan dan sustainabilitas. Jadi aktivitas di dalamnya termasuk itu tadi. Jadi ngikutin itu ya visi-misinya. Visi-misinya itu, karena nanti visi-misi itu yang akan kita pakai untuk berkomunikasi keluar. Nah, orang-orang yang punya konektivitas atau lifestyle-nya pun terkoneksi dengan itu, dia akan melihat, oh tempat ini memang sesuai dengan saya gitu. Jadi ya saya nyaman-nyaman ya. Lebih nyaman masuk ke dalamnya daripada ngeluarin mungkin duit yang lebih murah tapi nggak sesuai dengan lifestyle-nya, karena lifestyle itu sangat menentukan. Lifestyle itu sangat menentukan keputusan bagaimana orang itu memutuskan sesuatu kan. Iya benar. Keren banget ya teman-teman. Jadi apa tadi? Environmental and sustainability.
apa ya bahasa Indonesianya mungkin lingkungan dan keberlanjutan lingkungan. Tapi emang itu yang memang ke depan kalau misalnya Educate itu tetap berjalan dan terus banyak yang mengamini, wajib dan mau nggak mau arahnya mesti rata-rata ke sana semua kan. Semua sekarang kan sebuah kekurangan semua, mulai dari bahan baku, terus bahan dasar untuk pangan dan lain-lain kan arahnya semua kan berkurang semua teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kan ada lagi nih beberapa teman juga ada community slow living. Slow living. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kan mulai ada teman-teman. Jadi community itu terus misalnya di ekosistem perhotelan juga ada. Bahkan di ekosistem kayak industri kopinya juga ada. Jadi lama-lama kan kalau misalnya itu kan sama aja seperti menjaga bumi teman-teman. Ya. Jadi ya erat kaitannya menurut saya, kalau apalagi generasi yang sekarang ya sepertinya lebih bisa terkonek dengan dengan prinsip-prinsip itu, karena mereka kan edukasinya, akses to education-nya itu lebih luas sekarang, lebih mudah. Jadi mereka setiap saat bisa mengakses informasi itu dengan mudahnya, dengan cepat gitu. Jadi tinggal keterlibatan bener, mereka punya motivasi untuk masuk ke situ apa enggak. Dan yang sekarang masih umur 20, 18, 20 tahun, 22 tahun, mungkin 8 tahun atau 10 tahun lagi mereka sudah ada pada strata ekonomi tertentu yang mereka duitnya ini mau saya kemanakan nih gitu. Kalau dia mau spendingnya pikirannya murah atau kualitas, dan dia gitu aja sebetulnya. Ya, jadi kalau kualitasnya sesuai dengan apa yang lifestyle-nya dia nggak peduli yang murah kan, dia bayar aja kualitas. Oke teman-teman, nggak kerasa banget ini kurang lebih sudah hampir 20 menit mungkin ya. Ya hampir 20 menit ya ini ya. Lebih malah sih. Oh lebih ya? Berarti harus di-cut ini. Bukan harus di-cut ya, tapi lebih enaknya itu memang gini. Kita itu apa ya? Meresum sebuah obrolan itu biar lebih kenanya di mana. Kayak tadi itu kan banyak tuh informasi dari Mas Haji yang mulai dari Couchsurfing itu ternyata ada pionirnya yang menginisiasi itu salah satu industri hotel yang ada di Banyuwangi yang pasti untuk festivalnya, dan yang kedua juga pengaruh pola lingkungan terhadap hotel juga. Nah jadi seperti itu Mas Haji. Jadi itu sebuah informasi yang banyak sebenarnya yang didapat, dan dari itu kan beberapa sudut pandang soal perkopian di sudut pandang hotliner ya, hotliner gitu Mas Haji. Oke Mas Haji, mungkin kita ada juga nanti obrolan-obrolan yang lebih intens lagi. Mungkin bisa nih obrolan dilanjutin di dialog atau di dialog. Ada batch lanjutan. Oke, biar vibe-nya lebih dapat ya Mas Haji ya. Oke, terima kasih banyak ya. Tagline kita nih, ngopi enak, ngopi inspirasi. Gitu Mas Haji. Oke teman-teman, kita tutup ya. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Thank you Mas Haji.